calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bekasi ingin menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Dari saya sendiri, Laras Santika dari SMK Negeri 1 Cikarang Barat. Saya Lindawati dari SDIT Fitri Bakti. Saya Bambang Hadianto dari SDN Cilunduk 02. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Linda, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu Linda. Hari ini kita ada kegiatan supervisi ya, kemudian nanti Bu Linda juga akan meng-coaching Bu Linda ya. Iya Bu. Tapi sebelumnya ada beberapa informasi tentang rubrik penilaian yang akan nanti saya amati proses coaching yang nanti akan Ibu lakukan, di mana Ibu harus menerapkan prinsip coaching ya Bu ya, di mana harus menerapkan kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Lalu selain itu juga Ibu harus menerapkan kompetensi inti coaching, di mana harus menerapkan kesadaran kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya dengan teknik rasa. Serta juga Bu Linda menerapkan alur tirta ya, di mana memberikan tujuan dari proses coaching, kemudian mengidentifikasi, kemudian juga rencana aksi dan terakhir tanggung jawab. Itu adalah penilaian yang nanti akan saya amati Ibu. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang sekarang saya akan ajukan. Yang pertama, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ya Bu, terima kasih sebelumnya. Yang saya inginkan Ibu membimbing saya ini dalam meningkatkan kompetensi yang akan saya kembangkan itu, yaitu dalam meningkatkan kemampuan presence, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna, yang berbobot Bu. Oke, lalu bagaimana nih saya dapat memberi dukungan dan membantu Bu Linda? Iya Bu, saya minta dukungan dari Ibu dalam hal mungkin dalam memperhatikan saya cara mendengarkan aktif dan cara mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot. Baik. Kemudian dari kompetensi 2 tadi yang Bu Linda sampaikan, kira-kira bagian kompetensi mana nih yang spesifik yang Ibu akan kembangkan? Kompetensi yang tadi 2 saya ajukan ke Ibu ya, yang saya lebih tekankan lagi itu di mendengarkan aktif Bu. Oke, jadi mendengarkan aktif yang ingin Ibu fokuskan. Iya betul Bu, betul. Oke, kemudian kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Saya sih percaya untuk tolak ukur tadi dalam tingkatan tadi, yaitu dalam mendengarkan aktif ya Bu. Saya dalam proses ini, apalagi untuk saya ya, ini sangat berguna sekali untuk proses coaching ya Bu. Mendengarkan aktif itu menambah kemampuan, meningkatkan keterampilan saya ini, yaitu dengan ya lebih baik lagi membimbing murid-murid dalam pembelajaran ini Bu. Oke, baik, luar biasa. Jadi Bu Linda nanti tentunya akan menerapkan alur tirta ya Bu secara rutin ya dalam proses coaching nanti ya Bu ya. Betul Bu. Oke, kemudian kira-kira apa harapan dari proses coaching yang nanti akan dilakukan? Oke Bu, saya mungkin berharap dari observasi ini akan memberikan umpan balik kepada saya sendiri ya Bu ya, khususnya yaitu untuk membantu perkembangan saya dalam khususnya mungkin mendengarkan aktif tadi ya Bu ya, dalam kompetensi saya dalam pembelajaran saya di kelas. Oke, luar biasa Bu Linda. Semoga dari indikator yang Bu Linda disampaikan gitu ya, semoga bisa tercapai ya Bu. Iya Bu, mudah-mudahan. Coaching hari ini. Baik Bu Linda,
setelah proses coaching ya di pasca observasi. Baik, Terima Bu. kasih untuk waktunya. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bu. Hari ini kita akan melakukan coaching ya, Pak, dengan menggunakan alur Tirta. Pertama-tama mungkin kita mulai dulu dengan menetapkan tujuan ya, Pak ya. Ya. Dari sesi ini mungkin apa sih yang ingin Bapak capai untuk tujuan coaching hari ini? Yang ingin saya tujukan dalam kesempatan ini berkaitan dengan pembelajaran di kelas, Ibu. Oke, saya perlu waktu dulu ya, Pak. Kita bicarakan secara santai saja ya, Pak. Siap, 10 siap. sampai 15 menit ya, Pak ya. Nah, baik, tadi Bapak tujuannya sudah Bapak jelaskan. Nah, sekarang kita identifikasi ya, Pak, hal-hal apa yang mungkin terkait dengan pengelolaan Bapak di kelas, hambatan apa yang tadi atau kendala apa yang Bapak hadapi untuk dalam pengelolaan kelas tersebut, Pak. Di dalam pembelajaran di kelas, khususnya di kelas yang satu kelas yang saya ajarkan dalam jumlah sekitar 40 siswa. Jadi pada saat melaksanakan pembelajaran, siswa tuh kurang fokus dalam pembelajaran, dia sering banyak bercanda karena kebanyakan didominasi oleh siswa laki-laki, jadi banyak yang bercanda lari ke sono ke sini dan sebagainya lah, yang membuat hasil nilai siswa tersebut masih kurang maksimal. Oke, tadi setelah kita mengidentifikasi ya, Pak, tadi Bapak bilang kan karena hambatannya satu, anak kurang fokus ya dalam dari penyampaian Bapak materi, dia kurang fokus untuk mendengarkan, dan juga tadi ada perbandingan ya, siswa laki-laki lebih banyak mungkin ya, Pak ya. Kemudian kita lanjutkan dengan merencanakan aksi rencana Bapak nih ke depannya untuk mengatasi masalah tersebut nih. Apa sih rencana aksi yang konkret yang akan Bapak lakukan ke depannya untuk bisa meningkatkan pengelolaan kelas yang tadi Bapak sampaikan? Baik, Ibu, rencana aksi yang saya akan lakukan yaitu mencoba mengubah strategi pembelajaran dan metode pembelajaran dengan cara memanfaatkan media-media pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya model menggunakan alat peraga infokus, jadi anak bisa melihat, mengamati, dan merasakan serta mendengarkan, dan yang terakhir bisa membuat kesimpulan dari materi-materi yang diajarkan. Dan ini juga akan, menurut saya, siswa akan lebih termotivasi, lebih semangat, dan lebih tertarik dalam pembelajaran. Jadi mudah-mudahan bisa saya terapkan metode pembelajaran yang bervariasi ini. Oke, bagus Pak, rencana Bapaknya ini, rencana aksi Bapak yang Bapak sampaikan ini sudah sangat bagus sekali ya Pak, dan cukup jelas ya Pak, juga bisa memotivasi anak ya Pak dengan berbagainya inovasi atau strategi dalam pembelajaran tadi yang Bapak bilang, mungkin dengan tadi yang Bapak sampaikan tadi untuk menjaga nih bagaimana kedepannya nih apa ya komitmen Bapak terhadap tadi rencana aksi Bapak ini kedepannya, dan apa yang dapat membantu Bapak untuk merealisasikan tadi yang Bapak sampaikan tadi. Ya, untuk strategi metode pembelajaran yang bervariasi memang membutuhkan banyak media atau sarana dan prasarana yang harus disiapkan oleh sekolah. Nah, ini berkaitan kita harus berkomunikasi dengan kepala sekolah dan rekan guru yang lain, sehingga terjadi kita saling berkolaborasi, menyiapkan berbagai media yang ada dan memanfaatkannya gitu. Oke, iya betul Pak, betul sekali apa yang Bapak sampaikan dan sudah memang bagus sekali. Ya mungkin terakhir nih, bagaimana sih Bapak akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi Bapak tadi yang Bapak sampaikan ini? Terus siapa saja sih yang membantu untuk menindaklanjuti rencana Bapak selanjutnya? Tentunya dengan rekan sejawat yang setelah pelaksanaan saya menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi ini, saya mengharapkan dari teman sejawat juga mengobservasi demi mengevaluasi kinerja saya, apakah sudah sesuai atau belum. Jadi kita akan melakukan pasca observasi dengan teman sejawat untuk
merefleksikan diri dan tentunya untuk menemukan solusi yang membangun dan memperbaiki. Tadi kan sudah kan Bapak kembangkan ya Pak. Nah kalau dalam poin Bapak tolak ukur nih 1 sampai 10 Bapak udah di posisi mana? Sementara ini baru sampai posisi 6, sepertinya kalau misalkan yang akan saya coba terapkan mudah-mudahan bisa mencapai ke angka 9. Oh, Bapak menginginkan posisi di 9 ya Pak. Oke, bagus sekali ya Pak. Untuk kedepannya mungkin nanti saya minta Bapak tidak hanya cukup sampai di sini, Bapak nanti tolong ditulis pengembangan, maksudnya perkembangan selanjutnya Bapak tulis setiap minggunya. Nah mungkin untuk merealisasikan ini butuh berapa waktu Pak? Berapa lama waktunya itu? Untuk proses ini waktu mungkin bisa beberapa hari ke depan Ibu, dan ini akan selalu berkelanjutan. Jadi dari setiap materi pembelajaran hari ini akan dilanjutkan lagi ke materi berikutnya sehingga bisa terlihat perkembangannya. Oke, siap Pak. Oke, lanjutkan ya Pak. Nanti saya minta dari hasil perkembangannya tolong dicatat. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktu. Terima kasih Ibu. Ya sama-sama. Assalamualaikum. Oke, baik Bu Linda. Tadi saya sudah mengamati Bu Linda saat proses coaching. Kemudian saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu Linda ya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan saat tadi melakukan proses coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi? Oke Bu, tadi saya sudah melakukan prinsip coaching ya Bu, yaitu kemitraan, yang kedua proses yang kreatif, kemudian memaksimalkan potensi, dan juga saya sudah tadi kompetensi inti dari coaching itu sendiri saya sudah menjelaskan present tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Kemudian yang ingin saya kembangkan lagi yakni di kompetensi mendengarkan aktif Bu. Oke, benar sekali Ibu. Saya juga melihat Ibu sudah menerapkan prinsip coaching yang seperti tadi Ibu sudah sampaikan ya, di mana Ibu sudah melakukan kemitraan dengan coaching, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching, dan juga Ibu juga sudah menerapkan kompetensi inti coaching, kehadiran penuh, presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan coaching gitu ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian Ibu juga sudah menjelaskan tadi ya kompetensi yang ingin dikembangkan ya Bu ya. Iya betul. Baik. Lalu dari diskusi kita gitu, apa langkah konkret yang Ibu akan ambil untuk meningkatkan performa dalam proses coaching ini? Saya sih berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi Bu, karena dalam mendengarkan aktif saya harus lebih mungkin berfokus kepada siswa ya Bu ya. Jadi saya harus lebih meningkatkan, memperdalami lagi dalam untuk mendengarkan aktif tersebut Bu. Oke, jadi itu langkah yang baik sekali Bu Linda. Baik, saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik nanti ya. Baik. Dan terakhir nih Bu Linda, apa yang Ibu peroleh dari proses hari ini? Ya Bu, saya mungkin cukup senang ya Bu, agak mungkin lebih plong lagi ya. Jadi apa yang saya hadapi, apa yang saya sedang jalani ini sudah memahami tentang di mana saya perlu kembangkan, dan saya sangat berterima kasih sekali nih sama Ibu atas bimbingannya dan umpan balik yang Ibu berikan kepada saya. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih Ibu sudah melakukan proses supervisi akademik ini. Semoga harapan Bu Linda tercapai ya Ibu ya. Amin, 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 amin. Baik, kalau gitu saya akhiri Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bu Laras. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Wah, ceria sekali hari ini Bu. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik juga. Berkaitan kegiatan hari ini, sekarang kita coba melaksanakan kegiatan supervisi ya.
coaching nanti antara ibu dengan coach atau rekan sejawat yang lain ya. Pertama, apa yang kira-kira saya bisa membantu dalam mengembangkan potensi ibu dalam melaksanakan coaching? Oke. Nanti kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses percakapan nanti, Pak, saya akan mengembangkan potensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa, Pak. Oke, baik. Sebelumnya kita coba paparkan dulu ya rubrik penilaian percakapan coaching tentang prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi dan pengembangan kompetensi coaching, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot tentang teknik rasa dan menerapkan alur tirta, gitu ya Bu ya. Nah, kemudian kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan di proses coaching nanti? Oke. Baik, tadi kan saya ingin mengembangkan 2 kompetensi ya Pak. Tapi kalau misalkan untuk spesifiknya saya ingin mengembangkan kompetensi yang mendengarkan aktif Pak, agar dapat menggali potensi dari coaching dan coaching ini dapat menemukan solusi atas masalahnya Pak. Pada saat nanti observasi, kira-kira bagian mana yang harus saya amati yang titik paling penting menurut Ibu? Mungkin dari menerapkan alur tirta Pak yang secara runtut, kemudian juga menggali ide-ide agar coach dapat menemukan solusi atas masalahnya. Wah, Ibu saya catat ya. Nanti pada saat pelaksanaan akan saya coba amati. Kemudian kira-kira penilaian sendiri proses coaching ini yang Ibu harapkan seperti apa gitu? Saya berharap dari proses coaching yang nanti saya akan lakukan bersama coach, saya bisa tentunya membantu coach dalam menemukan ide, gagasan atas masalah yang dihadapinya, sehingga coach dapat mendapat solusi atas masalahnya, Pak. Baik Ibu, bagus sekali tujuan atau harapan Ibu ya. Nanti saya akan mencoba mengamati proses pelaksanaan coaching Ibu dan saya coba sesuai yang saya catat yang Ibu inginkan, yang Ibu tunjukkan, yaitu mengamati proses tentang mendengarkan aktif dan menjawab pertanyaan dengan menggunakan alur tirta, gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini, cukup dulu, bisa nanti saya melaksanakan observasi dan melihat perkembangan, nanti kita akan ketemu kembali. Terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Linda. Gimana kabar Bu Linda? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah hari ini saya walaupun sedikit agak pusing Ibu. Baik. Hari ini kita ada coaching ya Bu ya. Ya, Bu. Mungkin tidak lama, hanya sekitar 10-15 menit. Baik Bu. Nah, kira-kira apa nih yang mau diceritakan sama Bu Linda hari ini? Iya Bu, mungkin pada kesempatan ini ya saya ingin meningkatkan kemampuan saya Bu dalam mengelola kelas, khususnya saat saya memberikan materi gitu. Jadi ingin anak fokus terhadap saya gitu Bu. Karena mungkin dalam kelas ini mungkin persentasenya agak berbeda ya Bu, laki-laki dan perempuan itu lebih banyak anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Jadi saya ingin mereka lebih fokus pada saat saya menjelaskan materi tersebut Bu. Oke. Jadi Bu Linda ingin anak-anaknya fokus ya dalam pembelajaran Iya, saat betul Bu. mengajar ya. Betul Bu. Oke. Kira-kira apa yang Ibu harapkan setelah proses coaching ini nantinya berakhir? Yang saya harapkan dari proses coaching ini ya Bu ya, saya bisa ibaratnya memberikan materi ini kan, jadi anak bisa fokus, lebih menarik, lebih senang gitu ya,
tidak membosankan. Jadi saya ingin membuat strategi pembelajaran ini lebih bervariasi, berinovatif gitu kan Ibu. Seperti misalkan mungkin dari sarana prasarananya saya membutuhkan jadi tadi audio visualnya ya Bu ya. Itu saya ingin dari prasarananya lebih ditingkatkan lagi agar saya bisa menjelaskannya mungkin ke anak lebih bersemangat gitu Bu. Jadi dia lebih fokus lagi ke saya itu Bu. Baik, kira-kira Bu Linda bisa jelaskan lebih jelas nggak kira-kira masalahnya apa? Permasalahan yang benar-benar anaknya itu kurang fokusnya di mananya? Iya Bu, begini Bu, mungkin masalahnya ya pada saat saya mungkin kan sebelum saya mengambil ini ya Bu ya, tindakan ini ya, saya ingin menggunakan sarana prasaran ini berupa IT ya gitu ya. Jadi mungkin saya hanya membuat strategi pembelajarannya hanya biasa aja seperti ceramah mungkin ya Bu ya. Jadi dia agak bosan mungkin ya Bu mendengarkannya, jadi dia tidak kurang fokus. Jadi dia asik sendiri gitu Bu. Misalkan Kenzo nih anaknya kan yang super aktif ya Bu ya. Jadi di saat saya sedang menjelaskan dia malah main, malah kadang suka menjadi temannya, jadi tidak fokus dengan apa yang saya sampaikan. Jadi dari permasalahan itu ya Ibu pengen dapat solusi ya Bu ya? Iya betul Bu. Kemudian kira-kira Ibu dari skala 1 sampai 10, nah proses pembelajaran atau kemudian metode yang Ibu sudah lakukan di kelas itu ada di angka berapa? Kalau saya sih masih berada di angka 5 ya Bu ya. Mungkin kalau dengan tadi saya ingin menerapkan adanya audio visual mungkin atau dengan IT tadi ya Bu, jadi anak bisa melihat, mendengarkan juga kan tidak hanya dengan ceramah saya gitu ya Bu. Jadi ada hal yang lebih menarik gitu ya Bu. Jadi saya ingin lebih meningkatkan lagi tidak hanya di 5 Bu gitu. Oke, lalu kira-kira Ibu bisa meningkatkan ke angka berapa? Ya paling tidak lah saya di angka 8 lah Bu gitu ya. Tidak mungkin kan maksudnya langsung 10 gitu. Pasti semua orang pengen 10 gitu ya. Paling tidak saya ada pengembangan diri, ada peningkatan dari apa yang saya lakukan ini di angka 8 Bu. Oke. Kemudian Ibu ingin meningkatkan ke angka 8. Pastikan punya prosesnya Bu ya. Betul. Rencananya atau strateginya. Kira-kira strategi Bu Linda untuk mencapai ke angka 8 tersebut seperti apa? Ya, strateginya untuk mencapai angka tersebut ya mungkin satu saya kan tadi sebelumnya mungkin kan berkaitan mungkin dengan saya mengembangkan diri RPP saya dulu nih Bu ya. Jadi RPP saya ini harus benar-benar memfokuskan ke anak, jadi berpusat kepada anak, tapi tidak lain juga dengan tidak memindahkan ibaratnya strategi pembelajaran yang tadi saya harus terapkan itu bervariasi ya Bu, dengan menggunakan IT tadi tersebut gitu agar lebih menarik dengan siswa, jadi anak lebih fokus untuk mendengarkan materi yang saya sampaikan. Oke, jadi Bu Linda mungkin mau menggunakan keterampilan IT Bu Linda ya? Betul. Mungkin bisa dari tayangan video Betul. atau apa namanya sayangan PowerPoint gitu ya, sehingga murid menarik. Betul. Oke. Kan suara dan mungkin gambar kan itu lebih menarik siswa ya Bu, lebih bersemangat lagi. Oke. Kemudian Bu Linda kira-kira nih kapan mau dilaksanakannya? Nah rencananya sih ya Bu untuk minggu-minggu ke depan ya Bu, cuma saya kan harus mempersiapkan dulu ya Bu dari modelnya, sarana prasarananya, jadi saya juga harus meminta izin lah Bu kepada pihak sekolah gitu, atau dengan kepala sekolah ya Bu dalam menggunakan sarana prasarana itu yang mungkin kurang lebih 2-3 minggu lah gitu. Oke, berarti dalam jangka waktu dekat ya Bu ya? Iya betul. Oke. Lalu bagaimana nih tindak lanjut dari sesi coaching ini? Tindak lanjut dari sesi coaching ini ya mudah-mudahan tadi kan saya berterima kasih nih saya sudah menemukan apa yang menjadi ganjalan di diri saya, itu permasalahan yang ada di diri saya, jadi saya mungkin tadi akan mengembangkan di pembelajaran tadi dengan cara membuat strategi pembelajaran yang lebih menarik agar siswa lebih fokus lagi kepada kita Bu. Oke, baik. Luar biasa sekali Bu Linda. Bu Linda sudah menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi Bu Linda ya. Iya Bu. Oke, harapannya saya Ibu Linda bisa sukses dalam menerapkan strategi Bu Linda, dan saya nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi Bu Linda. Baik. Untuk menceritakan bagaimana perkembangannya Bu ya. Betul. Oke,
terima kasih Bu Linda. Saya akhiri ya Bu Linda. Iya Bu, terima kasih sebelumnya waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bapak, baik. Terima kasih telah menyediakan waktu kembali untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada saat Ibu melaksanakan coaching sebelumnya. Bagaimana menurut Ibu menilai diri sendiri pada performa atau penampilan kompetensi coaching tersebut Ibu? Baik Bapak, terima kasih. Menurut saya Bapak, saya sudah menerapkan prinsip coaching, kemudian juga kompetensi inti coaching, dan percakapannya sesuai dengan alur cerita. Dimana saya sudah untuk prinsip coaching yang sudah saya lakukan, saya membangun kemitraan dengan coach saya, kemudian juga saya menerapkan proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching. Kemudian untuk kompetensi intinya Pak, saya sudah melakukan kehadiran penuh atau presence. Kemudian juga saya sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa pastinya. Wah, jadi itu paparan Ibu yang menurut bahwa Ibu telah melakukan dengan baik pada kompetensi coaching tersebut ya Ibu ya. Saya boleh saya berbagi hasil pengamatan Ibu? Boleh Pak. Iya, saya melihat Ibu melaksanakan proses coaching, telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana hal ini menurut Ibu? Menurut saya memang benar Pak, saya sudah melakukan yang tadi ya, prinsip coaching, kompetensi inti coaching, dan pastinya percakapan dengan menggunakan alur cerita Pak. Iya, dan memang saya lihat tadi sudah sangat bagus ya, sudah sangat sesuai dengan prinsip coaching tersebut. Namun demikian Ibu, saya juga melihat beberapa aspek yang masih agak perlu kita tingkatkan lagi. Misalnya pada saat coaching tersebut tadi saya perhatikan bahwa Ibu seperti tegang suasananya gitu Bu. Nah itu sebagai prinsip coaching sebagai kemitraan, jadi selama supervisi atau selama coaching tersebut harusnya ada santai dengan cara ramah tamah gitu Bu ya, yang harus kita tingkatkan lagi gitu maksudnya Bu. Nah untuk bagaimana menurut pendapat Ibu? Ya, mungkin saya gugup atau seperti apa ya Pak ya gitu. Dan mungkin harusnya saya ketika kejadian seperti itu mungkin saya bisa menerapkan teknik stop Bapak ya. Jadi untuk supaya relax gitu ya, memberikan pertanyaan terhadap coaching gitu Pak. Betul Ibu, itu teknik stop merupakan strategi yang sangat bagus ya, sangat baik karena untuk mencairkan suasana supaya nggak tegang, supaya kita merasa sebagai rekan atau partner yang sama-sama bersharing atau berkolaborasi gitu ya Bu ya. Nah dari diskusi kita kali ini, kira-kira langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area coaching kayak gitu seperti ini tuh gimana Ibu? Karena tadi kekurangan saya mungkin agak tegang gitu ya Pak ya, ketika saya meng-coaching saya gitu. Mungkin saya akan meningkatkan kesadaran penuh saya Pak saat proses coaching yang saya lakukan terhadap coaching gitu ya, dimana dari kesadaran itu ketika saya menghadapi kendala gitu ya seperti tadi, saya bisa menerapkan teknik stop tadi Pak, sehingga nantinya mungkin saya proses coachingnya akan berjalan semaksimal mungkin. Baik Ibu, itu adalah langkah yang sangat baik dan saya akan mencatat kembali hasil observasi ini ke dalam kolom supervisi akademik terakhir. Pertanyaan terakhir, apa yang Ibu peroleh dari diskusi kita hari ini? Ya, yang saya peroleh sangat banyak Pak ya. Pertama saya bisa tahu nih kekurangan saya dalam
coaching rekan sejawat gitu ya. Kemudian juga saya dari situ saya bisa mengembangkan kompetensi saya, dan entah itu dari prinsip coaching maupun dari kompetensi inti coaching tersebut. Baik Ibu, sangat luar biasa. Demikian mungkin cukup ya Ibu ya. Nanti kita akan membahas lagi di waktu yang lain. Semoga diskusi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga Ibu. Saya sangat senang nih bertemu dengan Bapak hari ini. Bagaimana hari ini suasana hati Bapak nih? Alhamdulillah Bu, suasana pagi ini segar bugar, semangat. Semangat ya Pak. Oke Pak. Mungkin hari ini kita akan membicarakan tentang peningkatan keterampilan coaching ya Pak yang Bapak lakukan saat ini ya. Mungkin dengan tadi kita akan menunjukkan tentang penilaian percakapan coaching sendiri ya Pak ya. Ada 3 prinsip coaching itu ya Pak ya. Yang pertama itu kemitraan, yang kedua itu proses kreatif, dan yang ketiga itu memaksimalkan potensi ya Pak. Nah selain itu juga nanti ada kompetensi inti dari coaching itu sendiri ya Pak ya. Yang pertama itu presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang selanjutnya mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Nah dengan menetapkan alur kita itu sendiri ya Pak yang tadi ada tujuan, ada mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab ya Pak ya. Nah kemudian yang saya ingin tanyakan ya Pak ya, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan kita hari ini Pak? Iya Ibu, yang ingin saya harapkan Ibu bisa membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, untuk mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Nah, tadi dari yang Bapak sampaikan tadi, kompetensi yang Bapak sampaikan, kira-kira di bagian kompetensi mana yang ingin secara spesifik Bapak kembangkan lagi? Kompetensi mendengarkan aktif dan cara mengajukan pertanyaan yang bermakna atau berbobot itu Bu. Oke, baik. Mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Kemudian ini yang terakhir ya Pak tentang indikator mungkin ya. Indikator tentang indikator mana yang keterampilan kira-kira yang tolak ukurnya dan yang bagaimana terkait dengan indikator tersebut yang ingin Bapak terapkan dalam tujuan proses percakapan kita nih. Untuk dalam hal ini saya percaya peningkatan dalam mendengar aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna pada saat proses coaching. Jadi untuk meningkatkan keterampilan ini saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran gitu Ibu. Oke, menurut Bapak nih tadi sudah ya tadi dalam peningkatan yang Bapak ingin itu adalah tadi yang Bapak sampaikan. Nah kemudian saya paham harapan Bapak untuk observasi kita hari ini ya, mudah-mudahan ke depannya apa yang bisa saya bantu gitu ya Pak. Dalam hal ini saya harapkan Ibu bisa membantu mengobservasi saya, mengamati, mengobservasi dan memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya khususnya dalam mendengarkan aktif secara penuh dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Demikian Ibu. Oke Pak, nanti saya mungkin akan membantu Bapak dalam ini. Nanti saya akan perhatikan Bapak untuk proses coaching ya Pak ya dengan coach Bapak ya. Oke baik, terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sangat semangat Pak Bambang. Alhamdulillah. Gimana sekarang hari ini Ibu datang ke sini, saya sengaja panggil, katanya ada sesuatu yang Ibu sampaikan. Bangga silahkan. Iya Pak, walaupun saya semangat ya Pak, tapi memang sebenarnya ada satu hal yang kepikiran nih Pak, di pikiran saya gitu. Jadi memang saya tuh lagi mikir kenapa anak-anak saya itu ketika saya menjelaskan di pelajaran saya bahasa Inggris Pak, di kelas kok kayaknya kurang memperhatikan gitu Pak. Jadi
tidak fokus dengan materi yang saya sampaikan gitu. Jadinya sangat kelihatan sekali gitu bahwasannya nilainya itu rendah untuk mata pelajaran saya gitu Pak. Wah, Ibu tujuan yang sangat jelas, berarti harapan Ibu ingin meningkatkan hasil si anak belajar ini ya. Sekarang kita coba identifikasi dulu hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan Ibu dalam pembelajaran. Kira-kira hambatan apa saja atau kendala yang menjadi hambatan Ibu yang selama Ibu jalani ini? Ya, jadi kalau hambatan kendala yang saya hadapi Pak, saya selama ini memang belajar itu menggunakan metode ceramah ya Pak ya, gitu. Jadi saya masih belum paham betul gitu gimana untuk membuat slide PowerPoint gitu ya, yang nantinya bisa saya tampilkan ke anak-anak gitu Pak. Jadi kurangnya keterampilan IT saya Pak gitu. Nah kemudian juga melihat dari jumlah siswa murid-murid saya yang mayoritas memang laki-laki gitu, jadi ya seperti itu gitu. Jadi untuk fokusnya itu memang perlu dibutuhkan strategi yang pas gitu untuk anak-anak STM gitu Pak. Oke, setelah paparan tersebut kita bisa mengidentifikasi hambatan tersebut. Mari sekarang kita coba lanjutkan dengan merencanakan aksi yang akan Ibu lakukan. Nah, kira-kira rencana aksi tersebut yang akan Ibu lakukan tuh apa dan bagaimana gitu? Mungkin strategi atau aksi yang bisa saya lakukan Pak, saya mungkin harus belajar untuk membuat pembelajaran atau pembelajaran yang menarik gitu ya Pak ya. Jadi saya mungkin bisa belajar bagaimana membuat slide PowerPoint gitu. Kemudian saya bisa mencari-cari video tayangan gitu, yang nantinya saya bisa bagikan ke anak-anak murid saya gitu. Nah mungkin Pak untuk meningkatkan fokus anak, mungkin saya bisa kasih ice breaking nanti Pak di dalam pembelajaran saya gitu. Jadi anak itu bisa fokus dan bisa pelajaran saya itu bisa diterima gitu Pak. Bagus sekali Bu, mantap. Ini rencana yang akan Ibu lakukan lumayan sangat bagus sekali, aksi yang sangat jelas, dan tinggal menunggu pelaksanaannya. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan yang akan Ibu laksanakan, kira-kira hal apa saja yang dibutuhkan yang bisa membantu supaya kegiatan tersebut bisa berjalan dengan optimal? Mungkin saya butuh pendampingan dari rekan sejawat saya Pak yang mengerti gitu ya, yang bisa mengajarkan saya bagaimana membuat presentasi dengan PowerPoint atau Canva gitu Pak. Jadi sehingga setelah saya bisa belajar dari rekan sejawat, saya bisa membuatnya sendiri gitu, dan akan saya terus lakukan untuk persiapan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas Pak. Wah, bagus sekali. Baik Ibu, sebagai yang terakhir pertanyaan, bagaimana Ibu akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi Ibu ini, dan siapa yang dapat membantu Ibu untuk menindaklanjuti rencana ini gitu? Mungkin tanggung jawab saya atau komitmen saya untuk rencana aksi yang tadi saya sampaikan gitu Pak. Mungkin saya akan mencatat dulu nih kira-kira apa aja nih yang perlu saya lakukan gitu ya. Nah nanti kira-kira saya juga melihat kira-kira mau kapan nih saya mulai untuk melakukan hal-hal yang saya akan lakukan gitu untuk perbaikan proses pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas. Baik Ibu, rencana yang sangat bagus. Mungkin sewaktunya cukup ya Ibu ya, kita nanti tinggal nunggu waktu pelaksanaan. Semoga rencana yang akan Ibu laksanakan bisa berjalan dengan optimal sesuai dengan harapan Ibu. Itu ya Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih nih sudah menyediakan waktunya nih untuk berbicara dengan saya nih. Iya Ibu. Mungkin pada sesi ini ya saya ingin bahas hasil observasi kita ya Pak ya, yang sudah kita lakukan kemarin. Mungkin pada sesi coaching sebelumnya ya Pak ya, Bapak mungkin menilai tentang perkara kompetensi tersebut ya, bagaimana nih
bagaimana tadi kan saya sudah mengamati proses coaching Bapak dengan coaching Bapak ya. Itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Apa sih yang sudah Bapak lakukan saat ini, saat melakukan coaching ini, dan apa yang sudah menjadi indikator tercapaian dari proses coaching Bapak tersebut? Iya, Ibu. Selama yang saya lakukan pada kegiatan coaching yang saya lakukan, saya merasa bahwa saya telah melaksanakan dan dengan baik dalam kompetensi itu dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi coachingnya tersebut. Kemudian untuk kompetensi inti coaching, saya sudah mencoba menerapkan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Itu menurut saya, Bu. Oke, yang membuat Bapak merasa itu sudah dilakukan, Bapak tadi melakukan apa ya Pak? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dalam kegiatan coaching tersebut dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan baik yang dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri si coaching tersebut untuk menerapkan aksi nyatanya, Bu. Oke. Boleh saya berbagi hasil pengamatan tentang observasi tadi ya Pak ya, Bapak bersama coaching tadi ya Pak ya. Saya melihat sih Bapak sudah cukup rileks ya membawakannya ya. Juga mendengarkan aktif ya Pak, dan mengajukan pertanyaan yang cukup berbobot atau bermakna ya Pak. Betul. Untuk coaching Bapak, dan sudah sangat baik sekali dan sudah sesuai dengan standar yang kita ini kan melalui tadi kan Tirta dan Rasa ya Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana nih pendapat Bapak tentang ini nih, sudah karena semua sudah baik, sudah oke, bagaimana menurut pendapat Bapak? Waduh, saya sangat senang sekali mendengarnya, Ibu. Terima kasih atas umpan baliknya, Ibu. Semoga pada kesempatan lain kali mungkin akan saya lebih tingkatkan lagi. Oke, baik, terima kasih juga telah meluangkan waktunya untuk hari ini ya Pak ya. Semoga nanti kedepannya lebih baik lagi dan ditingkatkan lagi, dan jangan lupa Pak, setiap ini kita tulis perkembangannya ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya Pak. Siap, Ibu. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.